Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ide, balik lagi di Ide Podcast Korpri Kota Depok. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Halo Sobat Ide, apa kabarnya? Udah lama nih nggak ketemu ya, sudah lebih dari seabad kayak kita nggak ketemu ya. Udah lama nggak podcast. Hari ini kita podcast dan temanya langsung dar-der-dor ya. Karena memang yang lagi hot dan lagi banyak diperbincangkan di sosial media atau di grup WA atau di grup kantor nih, pada nanya tentang JHT, klaim JHT. Nah, alhamdulillahnya hari ini kedatangan langsung nih dari BPJS Ketenagakerjaan Ibu Dilah, bidang pelayanan ya Bu ya, Betul. cabang Kota Depok. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Nggak lagi puyeng kan Bu? Pasti banyak nih WA yang berdatangan, telepon-telepon yang berdatangan nanyain, Bu ini gimana gitu ya. Apalagi di sosial media, adminnya juga pasti pusing banget itu ngurusinnya ya Bu. Betul. Kayak gitu. Oke Bu, kita langsung aja Bu biar nggak banyak cincong ya Bu ya. Pertama-tama saya mau nanya tuh, JHT itu sebenarnya apa dan siapa aja sih yang berhak dapat JHT sih Bu? Oke. JHT itu sebenarnya sih singkatan ya. Jadi JHT itu adalah jaminan hari tua. Ini adalah salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kami ada 5 program. Nah, salah satunya ini adalah JHT. JHT ini sifatnya adalah tabungan. Jadi kami memberikan perlindungan risiko kepada para pekerja ketika sudah memasuki hari tua. Jadi ketika hari tua itu kan sudah pensiun lah, sudah habis nggak bekerja lagi. Nah, gimana sih biar ada tabungan nih untuk menyambung hidupnya lagi ke depan? Nah, salah satunya ini adalah dengan program JHT ini. Karena program JHT ini adalah sifatnya jangka panjang gitu. Nah, ini ngurusnya gampang gak sih Bu? Karena kan nggak semua orang diurusin sama kantor ya. Nah, saya dulu juga waktu di kantor lama sebelum di Diskominfo itu saya suruh ngurus sendiri. Makanya saya malas tuh Bu, ngapain ngurus-ngurus kayak gitu kan. Nah, mungkin ada orang yang mungkin kayak saya juga nih, malas ngurus. Terus gimana caranya? Terus prosesnya seperti apa? Gampang nggak? Terus apa aja sih syarat-syaratnya yang diperluin? Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita bicara persyaratan dulu ya kali ya Mas. Jadi kalau persyaratannya itu siapa sih yang bisa mengambil JHT-nya itu? Nah, kalau siapa saja yang bisa mengambil JHT-nya itu ketika satu sudah berhenti bekerja, ketika misalkan pekerja itu di PHK, ketika dia mengundurkan diri, ketika pekerja itu meninggal dunia. Kalau misalkan meninggal dunia berarti yang ambil adalah ahli warisnya. Kemudian ketika dia kalau pekerja asing, kebetulan kami juga melindungi pekerja asing yang sudah 6 bulan bekerja di Indonesia, itu wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu ketika dia sudah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, ataukah ketika misalkan pekerja itu cacat total tetap. Nah, inilah orang-orang atau persyaratan awal kapan sih JHT itu bisa dicairkan. Satu lagi, ketika usianya sudah mencapai 56 tahun. Nah, ketika usia pensiunnya 56 tahun ini, baik si pekerja itu masih bekerja ataukah dia sudah tidak bekerja lagi, ini tetap bisa mengambil atau mencairkan JHT-nya. Nah, kalau persyaratannya tergantung dari masing-masing item ini nih tadi yang persyaratan ini. Tapi secara garis besar sih yang kami butuhkan adalah kartu pesertanya, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaannya, kemudian KTP-nya, dan juga bukti kerjanya. Kalau misalkan dia di PHK berarti harus ada surat PHK-nya. Kemudian kalau dia meninggal dunia harus ada akte kematiannya lah. Kemudian pernyataan ahli warisnya dan lain sebagainya. Itu sih. Terus tadi Bu bilang kalau JHT bisa diambil di usia pensiun ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ada nih teman saya yang usianya masih 40 tahun tapi dia udah berhenti kerja nih, ceritanya di PHK, apakah bisa mengambil JHT itu Bu? Terus apakah full ngambilnya atau gimana tuh, boleh jelaskan? Baik. Yang tadi saya jelaskan ada 5 tadi ya. Kalau misalkan berhenti itu bisa nggak mencairkan? Boleh. Jadi boleh langsung diajukan dengan syarat tidak bekerja lagi atau belum bekerja lagi. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan meninggal dunia otomatis dong bisa diambil. Nah, kemudian kalau sudah mencapai usia pensiun 56 tahun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mau dia bekerja ataukah sudah tidak bekerja lagi, ini sudah bisa dicairkan JHT-nya. Nah, kemudian ketika meninggal dunia, cacat total tetap, berhenti bekerja atau PHK itu sudah bisa langsung dicairkan. Tapi kembali lagi ya Bapak Ibu ya, mungkin Mas, kalau misalkan namanya juga jaminan hari tua ya. Jadi filosofinya sebenarnya tadi yang saya sudah sampaikan sifatnya jangka panjang. Karena dia hari tua sebaiknya sih dan sifatnya tabungan. Kalau saya sih mending ditabung dulu ya, nggak usah buru-buru diambil. Oh, gitu ya. Toh juga duitnya ada di situ. Dan iuran yang dibayarkan oleh pekerja dan juga oleh perusahaannya
Jadi rate iurannya itu dari 5,7%, 3,7%-nya itu dari perusahaan, dibayarkan oleh perusahaan, dan 2%-nya itu dibayarkan oleh pekerjanya sendiri, dipotong dari gajinya sebenarnya. Nah, ini untuk pekerja formal ya, termasuk non ASN lah atau P3K yang ada di Kota Depok ini. Nah, jadi kalau misalkan ini kita tabung, pasti kami memberikan juga yang namanya pengembangan, which is pengembangannya itu lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi akumulasi iurannya ini ditambah dengan pengembangannya, itulah yang menjadi saldo JHT-nya para pekerja yang dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi kalau saya sih, kalau misalkan sudah memenuhi syarat tadi, tapi kalau saya masih mau tabung, ya masih ditabung aja sih. Maksudnya nggak usah buru-buru juga diambil. Terus Oke, tadi kan Ibu bilang mending tabung aja ya. ya, Berarti nggak punya batas waktu untuk ngambil JHT, Bu ya? betul. Nggak ada kadaluarsanya, Mas. Oh, nggak ada kadaluarsanya. Jadi aman ya? Aman. Jadi Insya Allah. nggak usah pusing-pusing atau puyeng-puyeng. Udahlah, mending tabung aja daripada diambil sekarang terhabis gitu, Bu ya? Betul. Gitu. Oke, nah terusnya banyak juga yang nanya kan, teman-teman saya terutama yang kemarin habis klaim kan, ada yang klaim hari Senin barengan gitu. Ternyata teman saya satunya udah cair, teman saya satu lagi nggak cair tuh. Iya. Apa karena beda bank atau gimana atau seperti apa, Bu? Boleh mungkin deh. Baik, jadi kendala masing-masing orang itu pasti berbeda-beda ya. Ada memang yang dia datanya bersih, tidak ada koreksi data, mulai sejak didaftarkan dia datanya bersih, namanya benar, tanggal lahirnya benar. Ini salah satu contoh aja ya, Mas. Kemudian dia nama ibu kandungnya juga benar. Ketika di interview juga dia lancar. Nah, ini kami memang SLA-nya di kami itu kalau JHT itu adalah 5 hari kerja. Dia harus cair nih, masuk ke rekening peserta. Nah, jika memang sudah melewati waktu 5 hari kerja, itu biasanya nanti kami harus cek lagi nih kendalanya di mana. Tapi kami selalu menginformasikan kepada peserta, nih ada kendala ini, berarti 5 hari kerja ini kami nggak bisa penuhi nih. Kami harus melakukan ini dulu. Misalkan kayak tadi nih, kami harus melakukan koreksi data. Berarti kami harus koreksi data dulu, baru bisa kami proses pencairan klaimnya. Nah, makanya tiap orang itu pasti beda-beda. Kalau disampaikan kendalanya, Bang, itu bisa juga. Karena kan bank masing-masing orang yang diajukan itu kan beda-beda. Nah, ada yang himbara ataupun mungkin juga ada yang non himbara. Jadi kita udah host to host sebenarnya sih kalau sistem perbankannya, pembayaran klaimnya. Oke gitu. Nah, ada juga yang nanya ke saya nih, kan dia sudah istilahnya udah masukin input data nih, udah wawancara segala macam bla bla. Tiba-tiba di tengah jalan dia mikir gini, data yang gue masukin bener nggak ya? Data rekening, terutama itu kan data rekening. Saya bener apa enggak ya? Jangan-jangan rekening saya salah satu angka, terus akhirnya ditransfer ke orang lain. Nah itu gimana, Bu? Nah, kalau itu terjadi, jadi sebenarnya gini, kanal kami untuk melakukan pencairan JHT ini ada JMO, aplikasi digital kami, aplikasi Jam Sostek Mobile. Ini bisa melakukan pencairan JHT ketika saldonya di bawah 15 juta. Nah, kemudian ada yang kanal kedua melalui lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, ini nanti mekanismenya adalah penjadwalan. Jadi akan dijadwalkan di tanggal berapa si peserta ini akan dilakukan interview oleh kantor cabang kami atau petugas kami. Kemudian ada jamnya juga di situ jam berapa. Nah, kemudian yang kanal yang ketiga adalah kantor cabang. Jadi kalau misalkan memang dia salah masukkan rekening, kalau misalkan melalui aplikasi JMO itu otomatis tertolak. Nggak bisa dilanjutkan karena nomor rekeningnya salah. Sama dengan lapak asik. Jadi memang harus memasukkan nomor rekening yang benar. Nah, kalau misalkan kantor cabang kemudian dia salah nomor rekening, bisa dilakukan konfirmasi kembali ke kami karena ketika dilakukan pembayaran kami akan mengecek, aplikasi akan mengecek sistemnya kami apakah memang sudah sesuai nih nomor rekeningnya dengan namanya. Kalau misalkan itu udah sesuai maka akan tertransfer otomatis. Jadi kemungkinan dia salah rekening itu karena dia salah input dari awalnya aja udah terfilter sebenarnya, dan ada proses interview untuk memastikan bahwa apakah data-data yang Bapak Ibu sampaikan ke kami itu udah benar ataukah belum, seperti itu. Oh gitu. Jadi aman ya, walaupun sebenarnya kita salah input pasti kan kedetek gitu ya, Bu ya. Kedetek. Namanya rekening harus nama sesuai dengan nama yang mengajukan JHT seperti itu. Betul. Nah, tadi kan Ibu bilang ada JMO, ada lapak asik atau datang ke kantor cabang. Ada juga yang datang ke kantor cabang gara-gara mungkin pas penginputan di aplikasi segala macam gagal seperti itu. Betul. Pas datang ke sana itu orang yang pengen melakukan klaim itu apakah sudah langsung harus membawa istilahnya dokumen-dokumen yang diperlukan atau seperti apa tuh, Bu? Ya. Jadi Bapak Ibu gini nih, Mas.
sebelum melakukan klaim, mau tadi lewat kanalnya Jemo, Lapak Asik ataupun ke kantor cabang, semua dokumen yang menjadi persyaratan itu harus disiapkan terlebih dahulu. Karena pasti akan kami tanyakan apakah dokumennya sudah lengkap ataukah belum. Termasuk di Jemo. Jadi Jemo itu memang tidak mengupload dokumen, tapi kami akan melihat apakah memang kesesuaian datanya sebenarnya sih benar pernah bekerja di situ atau enggak. Itu datanya ketika dia clear, data mulai dari KTP-nya clear, NIK-nya clear, KPJ nomor kartu pesertanya juga clear, kemudian dia benar kerja di perusahaan itu dan statusnya juga sudah nonaktif. Jadi ketika kapan bisa mencairkan JHT itu ketika statusnya sudah nonaktif ya. Salah satunya tadi yang saya jelasin. Nah, statusnya sudah nonaktif, maka dia akan langsung bisa melakukan klaim melalui aplikasi Jemo tadi. Nah, sama kalau Lapak Asik dia sifatnya adalah upload dokumen. Nah, kalau ke kantor cabang sama, dia juga harus membawa dokumen-dokumen persyaratan tersebut untuk kami cek apakah benar pernah bekerja di sini, kesesuaian datanya dan lain sebagainya. Itu sih Mas. Itu. Oke, terus kalau misalnya nih teman saya hilang nih kartu BPJS-nya, terus dia nggak bisa download, istilahnya nggak bisa download aplikasi JMO-nya, itu seperti apa tuh Bu? Cara ininya Bu? Kalau jika kendala itu terjadi, silakan datang ke kantor cabang terdekat. Jadi kantor cabang kami ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada kantor cabang yang kalau orang bilang sih, kalau di kami namanya kantor cabang kelas 3A. Itu ada di beberapa kabupaten kota juga. Bu, ada isu nih di kalangan teman-teman saya atau di grup-grup WA nih, ini rata-rata emang titipan semua pertanyaannya kan di grup WA. Terus gini dia bilang, ini kita cairinnya sebulan setelah resign atau gimana ya kalau misalnya ini, padahal kan sebenarnya udah ada woro-woronya kalau emang mau cairin atau mau klaim silakan gitu. Nah, seperti itu nggak sih Bu, harus nunggu sebulan dulu sebelum sebelum resign seperti itu Bu? Oke. Kalau dia jadi ada yang namanya tadi nonaktif ya, penonaktifan kepesertaan. Jika status penonaktifan kepesertaannya itu adalah mengundurkan diri, maka iya, masa tunggunya adalah 1 bulan setelah dia dilakukan penonaktifan. Contoh, kita contohin aja teman-temannya Mas kali ya. Iya. Jadi P3K ini kan rata-rata dinonaktifinnya itu adalah di bulan Desember tahun 2025. Berarti masa tunggunya 1 bulan itu adalah di bulan Januari. Kapan dia bisa melakukan pencairan klaim JHT? Berarti di bulan Februari sampai ke depan. Jadi nggak mesti di bulan Februari semuanya. Jadi bisa di bulan Maretnya kah atau kan mau ditabung dulu, itu juga bisa. Terus pertanyaan yang memang banyak banget juga ditanya nih Bu, kan banyak orang malas ya ngurus klaim-klaim gitu segala macam sampai akhirnya minta joki nih Bu. Banyak kan Bu ya joki BPJS yang saya bisa nyairin bla 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 dapat, tapi saya harus dibayar segini sekian. Emang benar Bu boleh diwakilin Bu? Kalau pencairan JHT itu ya harus pekerjanya sendiri sih sebenarnya. Jadi siapa yang punya, misalkan nih saya kerja di BPJS Ketenagakerjaan, berarti saya yang punya nih. Ya udah saya yang harus mencairkan. Jangan, nggak usah pakai jasa pihak ketiga. Misalkan kayak tadi joki lah, calo, itu nggak usah, menyesatkan. Menyesatkan itu. Ya soalnya banyak banget tuh teman-teman yang gue malas banget gue kerja, misalnya dia kerja lagi nih, terus harus ngeklaim di hari kerja gitu kan, malas banget, terus tiba-tiba dia ngeliat iklan ada yang mau cairin BPJS seperti itu. Kalau itu sih kan sebenarnya bisa ada opsi kalau misalkan nggak punya waktu ya ke kantor cabang. Kalau misalkan tadi karena dia kerja lagi, nah kita harus cek nih kalau dia kerjanya lagi di perusahaan lagi, berarti dia udah terdaftar lagi nih BPJS Ketenagakerjaan, maka yang lama itu dia belum bisa cairkan. Tapi kalau misalkan dia kerjanya jadi PNS yang bukan ruang lingkupnya kami, perlindungannya kami, nah itu bisa langsung dicairkan. Nah, sebenarnya sih ada pilihan yang tadi Lapak Asik itu Mas. Jadi Lapak Asik ini adalah sifatnya online. Jadi nanti akan diinterview melalui video call oleh petugas kantor cabang kami. Seperti itu. Oke, nah ini terkait tadi juga Bu, video call. Nah teman saya kebetulan dapat video call nih, tapi ternyata dia dari BPJS Manokwari gitu. Emang keterkaitannya memang semua BPJS akan meng-video call, nggak hanya mungkin karena dia tinggal di Depok yang nelfon orang Depok gitu, enggak ya Bu ya? Jadi kalau yang video call tadi saya sampaikan adalah seluruh cabang. Jadi petugas kami memang secara sistem itu udah diatur. Misalkan nih si A daftar melalui Lapak Asik, dia berada di kota Depok. Belum tentu nih nanti kota Depok yang akan melakukan video call-nya, belum tentu. Jadi kayak tadi temennya Mas itu di cabang Manokwari, sepanjang itu benar
terkonfirmasi bahwa itu petugas kami dan sesuai dengan jadwal yang ada, maka itu bisa dilakukan. Silakan diangkat teleponnya lah, istilahnya kayak gitu. Oke, gitu, siap. Oke, berarti aman ya Bu? Insya Allah aman. Kayak gitu. Perlu dipastiin dulu nggak Bu, misalnya ini beneran dari BPJS nggak Bu gitu? Biasanya kami WA dulu ya Mas. WA dulu. Jadi kami WA, kami atas nama Dila misalkan, petugas dari BPJS Ketenagakerjaan, kami akan melakukan proses interview terkait dengan pengajuan klaim Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bersedia di waktu jam sekian, gitu, seperti itu. Nah ini banyak juga Bu user yang belum baca, belum lihat semua ketentuan yang ada di aplikasi atau di lapak asik. Tiba-tiba dia nanya gini, ini kan harus di BPJS Depok ya ininya ya. Kita berarti kalau tadi kan video call bisa dari mana aja kan, tapi kalau misalnya ingin klaim datang ke kantor, kayaknya harus di Depok deh, tapi Depok ramai banget gitu. Nah kalau tiba-tiba dimikir, dekat kantor gue ada BPJS, boleh nggak kayak gitu Bu? Nah, pencairan klaim boleh dilakukan yang untuk kantor cabang ya, boleh dilakukan di kantor cabang mana saja. Misal kayak tadi temennya Mas tuh P3K, dia tinggalnya di Depok, tapi kantornya sebenarnya ada di Jakarta nih. Ya udah, silakan. Kalau misalkan mau dicairkan di kantor cabang terdekat dari kantornya dia di cabang Jakarta, itu monggo. Atau misalkan dia lagi liburan nih ke Jogja kan? Iya betul. Terus dia liburan ke Jogja bawa berkas nih. Nah dia bisa melakukan klaim di cabang Jogja juga bisa, sepanjang statusnya sudah non-aktif. Oke, Bu Dila nih. Misalnya saya kan sudah off nih dari dunia per-JMO-an JMTN ini karena sudah beralih ke P3K kan, artinya kan saya harus ke Taspen tuh. Tapi bisa nggak sih saya daftar lagi gitu kan, misalnya saya pengen daftar lagi gitu, tapi kan status saya ini ASN. Oke. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini punya yang namanya segmentasi kepesertaan. Kalau tadi Mas Dini berarti ada di sektor penerima upah. Nah ada lagi satu nih yang namanya bukan penerima upah. Nah bisa banget nih kalau misalkan Mas Dini punya pekerjaan lain, misalkan nih kayak menyiar, atau kalau misalkan ada kesempatan lain sebagai pedagang, nah itu bisa banget tuh daftar lagi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa daftar 3 program, ada JHT, JKK, JKM, ataukah daftarnya ke 2 program, JKK, JKM-nya saja. Nah nanti tinggal tergantung nih mau milih ceiling upahnya berapa sih. Ceiling upah itu artinya batas atas upahnya, karena kan dia pekerjaannya mandiri nih. Betul. Ya kan, jadi nggak tahu nih kalau misalkan mau tabungannya 20 juta sebulan, ya berarti ceiling upahnya ditinggiin. Seperti itu sih. Jadi boleh Bu, kalau misalnya tiba-tiba saya mau jadi wira swasta juga nih selain jadi ASN, boleh banget berarti ya kayak gitu. Cara daftarnya mau tahu? Gimana caranya Bu? Cara daftarnya boleh melalui aplikasi JMO, biar gitu. aplikasi JMO berarti aktif lagi. Betul sekali. Jadi biar nggak nganggur ya aplikasinya udah di Iya gitu. betul sekali. Nah ini Bu terakhir mungkin ada kali ya Bu, kan teman-teman banyak nih Bu yang mungkin dari BPJS sendiri punya program sendiri untuk mengakomodir dari teman-teman P3K yang mungkin ada mau klaim atau segala macam. Oke. Jadi memang kami sudah bersurat ke Pemkot Depok. Kami ingin melakukan yang namanya klaim kolektif kalau di kami tuh. Jadi khusus untuk P3K, nanti jadwalnya akan kami infokan kapan, tapi tempatnya itu ada di ruang Demik. Ruang Demik itu gedung parkir lantai 8 itu di Pemkot Depok. Nanti untuk jadwalnya sih direncanakan itu di sekitar tanggal 20-an. Memang udah puasa sih. Jadi nanti khusus yang P3K untuk mengurai antrian yang ada di kantor cabang kami ataukah yang ada di MPP unit layanan kami di sini, itu nanti kita layani di sana. Oh, itu yang misalnya sudah punya tanggal klaim itu apakah bisa ke sana diakomodir atau seperti apa? Boleh banget. Jadi khusus P3K Depok nih, Kota Depok yang misalkan mau mencairkan atau kalau misalkan mau tabung-tabung dulu berarti nggak usah ya. Tapi kalau misalkan yang masih ada kendala karena di kantor cabang kami itu selalu rame, crowded, ya sudahlah, saya nanti aja lah. Nah boleh tuh datang nanti di sekitar tanggal 23 sampai dengan tanggal 27. Nah itu tuh Sobat Ide, jadi ada kemudahan yang langsung diberikan sama BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok, luar biasa. Dan semoga nanti bisa langsung buat teman-teman yang bentar lagi lebaran segala macam lumayan ya mau pulang kampung kan, lumayan nih ternyata dari BPJS sendiri sudah mengakomodir. Yang terakhir, nah yang tadi terkait ngelacak klaim JHT gitu. Misal dia susah nih pakai aplikasi JMO. Nah, bisa ngelacaknya tuh gimana caranya selain dari JMO atau nelfon langsung konfirmasi ke kantor juga bisa seperti itu. Oke. Baik.
Jadi ini berarti statusnya dia sudah mengajukan klaim ya. Sudah Kemudian klaim. mau cek nih trackingnya dia kan, Betul. historisnya udah sampai mana sih prosesnya kan. Nah itu selain melalui aplikasi JMO, kami juga tersedia menu tersebut di website kami di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cari tracking claim itu tersedia di situ. Ada satu lagi sebenarnya. Oh, ada. Jadi semua yang mengajukan klaim di kantor cabang atau misalkan dia juga tadi online, itu sudah otomatis kami masukkan email. Kalau misalkan dia lapak asik ataukah dia online yang tadi itu kan sudah ada emailnya nih. Nah kemudian yang kedua, ketika dia datang ke kantor cabang sama, kami juga harus sudah menjadi mandatorinya di kami untuk memasukkan email. Nah itu bisa di tracking dari emailnya. Jadi step by stepnya itu kami kirimkan melalui email. Saat ini sudah melalui proses, sudah di tahap proses penetapan klaim atau verifikasi klaim. Kemudian saat ini klaim Bapak Ibu sudah di tahap proses pembayaran atau proses transfer. Itu ada sampai dana tertransfer itu ada pesannya melalui email atau di tracking klaim itu juga bisa dicek. Oke. Ya. Nah ini terakhir lagi Bu. Terakhir mulu nih ya. Terakhir dulu kapan selesainya terakhirnya? Ini terakhir mulu ya. Iya. Terakhir. Ini benar-benar terakhir kayaknya Bu ya. Siap. Nah, mungkin ada pesan atau buat ke sobat ide ini untuk harapan atau apa saran, kritik segala macam buat yang ingin ngeklaim atau seperti apa, mungkin pesan-pesan buat mereka bisa Iya. disampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi Sobat Ide, sebenarnya sih kita dari tadi udah bahas JHT panjang lebar ya. Tadi saya udah sampaikan juga bahwa JHT ini sifatnya jangka panjang, hari tua. Ya, memang kami sediakan buat Bapak Ibu pekerja. Program ini untuk melindungi di masa tua. Nanti nih, risiko ketika terjadi, ya kita udah nggak bekerja nih. Ada tabungan nih JHT kita nih. Yuk kita cairkan, kemudian jadikan misalkan modal usaha lah atau apa segala macam. Jadi sebenarnya JHT ini nggak mesti buru-buru diklaim Bapak Ibu ya, atau Sobat Ide ya. Jadi ya nggak apa-apa. Toh juga bunganya itu atau hasil pengembangannya di kami itu lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi ya bisa disimpan-simpan dulu sih, bisa ditabung-tabung dulu. Kalau misalkan ada yang menyampaikan mungkin yang beredar di luar sana ya, ini yang saya dengar-dengar nih di Kota Depok nih. Waduh. Wah, kalau kita nggak ambil nih nanti hilang nih duit kita di BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah kami mengelolanya dengan amanah, dengan aman. Jadi nggak hilang tuh. Jadi Sobat Ide jangan buru-buru nih untuk mencairkan JHT-nya ya. Ditabung-tabung aja dulu Sobat Ide. Itu mungkin Kak Oh gitu. pesan dari saya. Nah tuh dengar ya Sobat Ide. Ya. Sabar dulu, padahal saya sudah klaim. Bayangin ya 7.000 orang nih di Depok doang ya ngantri untuk dicairin. Ini baru Depok, belum kota lain ya Bu ya. Kota ini sama juga ya, dan se-Indonesia ya Bu ya. Betul. Se-Indonesia, bayangin ada berapa orang yang dari PKTT jadi P3K ingin nyairin. iya. Udah nanti aja ya, buat ditabung lagi aja. Bisa gitu gue ngomongnya. Kayak gitu pokoknya intinya sabar-sabar aja, tenang. Info yang beredar di luar sana tentang uangnya bakal hilang segala macam, enggak ya, dijamin tidak hilang dan lebih enak ditabung sebenarnya Bu ya daripada diambil sekarang seperti itu ya Bu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi gitu aja Sobat Ide untuk podcast hari ini. Dan makasih untuk Ibu Dila atas Terima kasih kehadirannya, banyak. penjelasannya luar biasa. Saya dan teman-teman saya mungkin langsung gitu tuh Alhamdulillah. mendapatkan jawabannya langsung dari Ibu Dila seperti itu. Iya. Dan nanti mungkin kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu terkait program-program lainnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Insya Biar Allah. teman-teman Sobat Ide bisa tahu nih apa aja yang sedang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu Bu ya. Boleh, Jargonnya adalah Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Oke. Kita madep ke sana Bu tuh, tengah. Oke. Ya. Oke, siap ya Bu ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Oke, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat Ide di Ide Podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?